Nasional 1 tahun 2021 Ikatan Pendidik Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ajang Surahman, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Pendidik Indonesia Bapak Khairul Mutakin, yang kami hormati pengurus IPI Pusat, para Ketua IPI Daerah Provinsi se-Indonesia, undangan yang hadir serta peserta Rakernas yang hadir juga di ruangan ini. Dengan memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, hingga pada hari ini kita dapat semua berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional pertama tahun 2021 Ikatan Pendidik Indonesia dengan mengusung tema penguatan kompetensi dan profesionalitas menuju pendidik unggul dan bermartabat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di Haris Hotel Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Mas Ikatan Pendidik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri. Membina didik masyarakat, bimbinglah rakyat sedini, lakukan langkahmu mengabdi pertiwi, bangkitlah berprestasi, senada irama menuju bahagia, pendidikan sejahtera, pegang peluang untuk pendidikan, terampil cakap mandiri, kembangkanlah jiwa raga, kembangkanlah kinerjanya, tunjuk tanggung jawab terpuji. Amatilah semua warga, bekalilah karya nyata, masa depan damai sentosa. Majulah pemain pendidik Indonesia, bersatu padu selamanya. Semangat merah putih di dalam dada, pastikan pimpinan jaya. Doa akan sampai dalam beragama Islam. Pada Bapak dan Ibu yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kami persilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhi wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kami di tempat yang mulia ini membawa manfaat tidak saja yang ada di sini, tapi teman-teman penilik yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya Allah, pembimbing kami, bimbinglah kami dalam membuat keputusan bagi kepentingan organisasi dan anggota kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberkati, berkatilah hidup kami, agar yang kami peroleh dengan jalan-Mu dapat bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik menurut-Mu di kelak nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
saya hormati Bapak Hadi Hajan Rahman dari Direktorat BPK Kemendikbudristek RI. Yang saya hormati Bapak Haji Khairul Mutakin, Ketua Unit Pusat. Yang saya hormati saudara-saudara seluruh Ketua IP se-Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, yang mana berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan betul-betul sungguh nikmat tersebut telah kita rasakan, baik berupa rahmat, taufik dan hidayah, itu sudah betul-betul kita rasakan. Dan hal tersebut patut dan wajib kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebab dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang saya sebutkan tadi, kita semua pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama pada kegiatan acara yang mulia ini. Untuk itu, atas semua nikmat pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita dan betul-betul sudah kita rasakan, marilah kita syukuri dengan bersama-sama mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jadwalkan, diagendakan bahwa hari ini Kamis 16 Desember 2021 kami Ikatan Penilai Indonesia melaksanakan rapat koordinasi Ikatan Penilai Indonesia tahun 2021. Sebagaimana kita tahu bahwa kita telah ditunjuk atau telah menjadi penilai dan tergabung di dalam Ikatan Penilik Indonesia. Ikatan Penilik Indonesia adalah sebagai wadah organisasi penilik yang anggotanya adalah seluruh penilik se-Indonesia. IP secara terus-menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pengembangan kompetensi dan pembinaan profesi dalam rangka menjamin mutu pendidikan non-formal. Atas dasar hal tersebut, maka pengurus IP Pusat menyusun rencana kegiatan Rapat Kerja Nasional tahun 2021. Rakernas adalah rapat antara pengurus daerah IP Provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus IP Pusat dan merupakan instansi tertinggi di bawah musyawarah nasional. Melalui pelaksanaan Rakernas dapat menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam keputusan Munas. Nah, ini artinya adalah saat Munaslup yang kemarin. Jadi diantaranya adalah kita menyelesaikan yang belum tersampaikan dalam Munas tersebut. Dengan demikian, Munas perlu dilaksanakan dalam organisasi. Adapun tema tadi telah disebutkan oleh pembawa acara, tema kita dalam Munas pada tahun ini adalah
penguatan kompetensi dan profesionalitas menuju penilik unggul dan bermartabat. Kemudian aturan organisasi dan kebijakan yang bersifat nasional. Yang kedua, membahas hasil perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IP. Yang ketiga, membahas dan menetapkan rencana kerja organisasi Ikatan Pendidik Indonesia. Yang ketiga, membahas dan menetapkan rencana kerja organisasi IP. Yang keempat, membahas dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja pengurus IP pusat untuk tahun mendatang. Yang kelima, validasi dan sinkronisasi pendataan penilik tahun 2021. Semoga acara Rakernas pada hari ini kita dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, sehingga semua rumusan kita dapat disetujui dengan baik, dibuat dengan sesuai dengan tujuan organisasi, dan tidak ada halangan apapun dalam pelaksanaannya hingga berakhir nanti. Kiranya demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum Ikatan Pendidik Indonesia kepada Bapak Hoirul Mutakin dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Surahman dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu semuanya, pengurus IP Provinsi se-Indonesia dan juga pengurus IP Pusat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas Tuhan kita Nabi Muhammad SAW telah bawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Juga salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya laporkan pada Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Surahman bahwa yang hadir dari Ketua IP Provinsi se-Indonesia ini sejumlah 30 orang. Kemudian ditambah dengan pengurus IP Pusat sebanyak 4 dan undangan dari tim dari direktorat sebanyak 6. Jadi yang hadir pada hari ini sejumlah 38. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, kami atas nama teman-teman mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga. Mohon berkenan disampaikan kepada Ibu Direktur melalui yang terhormat Bapak Ajeng Surahman atas fasilitas yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa, melaksanakan kegiatan, dan khususnya kita bisa melaksanakan kegiatan rapat kerja nasional. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada keluarga besar Direktorat Guru PAUD dan Dikmas beserta seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada P4TK, PKN dan IPS Malang yang juga telah mendukung
fasilitasinya sehingga kita bisa bertemu dan dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang ketiga, kami mohon maaf atas segala kekurangan kepada seluruh anggota melalui Bapak Ibu Ketua IPI Provinsi. Tentunya sejak tanggal 25 Maret tahun 2021 ketika pelaksanaan Munaslup berlangsung sampai saat ini kami belum bisa memuaskan panjenengan semuanya. Namun kami yakin dan percaya atas segala kekurangan kami tersebut dan dengan dukungan panjenengan semuanya, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Untuk itu, di dalam kesempatan ini, dalam Rakernas ini, ada beberapa isu yang akan kita bahas tentunya. Nanti mohon untuk tentunya dilengkapi. Yang pertama terkait dengan kompetensi penilai. Ini menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan agar kita dapat menunjukkan eksistensi kita sebagai penilai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, tentunya dalam rangka konsolidasi organisasi. Kami sama sekali belum tertata, mohon maaf. Karena kami yakin itu hanya bisa tertata atas dukungan dari Bapak Ibu Ketua IPI dan pengurus IPI Provinsi se-Indonesia. Jadi mohon dukungannya dalam kegiatan ini. Nanti tentu hal itu sangat kami harapkan dari panjenengan semuanya untuk kami menjadi lebih bisa berbuat lebih baik lagi. Isu yang lain masih banyak Bapak Ibu. Yang jelas bahwa kita sepakat untuk menjadikan IPI hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Azam Surahman, kami mohon berkenan untuk memberikan pengarahan kepada kami agar kami menjadi lebih baik untuk hari esok. Dan berkenan nanti untuk sekaligus membuka Rakernas Ikatan PI Indonesia tahun 2021 ini. Ada kurang lebihnya kami menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak Dr. Andes Haji Ajeng Surahman, dan dimohon berkenannya untuk membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Ikatan Pendidik Indonesia tahun 2021. Kepada Bapak Ajeng Surahman dengan hormat dipersilahkan. Mohon wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Khairul Mutakin selaku Ketua Umum IPI Pusat, Bapak Ibu para pengurus IPI Pusat, Bapak Ibu para pengurus IPI Provinsi seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan meniatkan diri untuk membangun dan mengembangkan organisasi kita, yaitu organisasi IPI Pusat Ikatan Pendidik Indonesia. Pada kesempatan ini saya tadi kemarin berharap Bu Direktur datang itu sore ini, begitu ternyata mau datangnya tanggal 18. Besok dia baru mau datang besok ya, lusa malah besok kan baru tanggal 17 ya kan, itu 17 tanggal 18. Sangat disayangkan juga karena memang agenda kita luar biasa padat. Jadi pimpinan direktorat begitu, katanya kegiatan di hari ini pun harapan kami beliau bisa mendampingi, bisa bisa mengarahkan lah begitu. Tapi karena kepercayaan yang diberikan sudah cukup tinggi kepada kami, maka kami dilepas, ya, kami dilepas untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan suatu keberkahan menurut saya dengan diizinkannya ya agenda ini untuk disisipkan dengan kegiatan musyawarah kerja ini.
menurut saya ini suatu pertanda baik dari pimpinan ya, pertanda baik dari pimpinan untuk kita melakukan konsolidasi organisasi. Kenapa ini diizinkan? Saya menyadari betul bahwa Direktorat Guru PAUD dan Dikmas yang nomenklaturnya sekarang ini sudah ada lagi Dikmasnya, ya sudah ada lagi Dikmasnya. Nah, ini memiliki kepentingan, ya memiliki kepentingan yang besar kepada organisasi profesi baik IPI maupun IPAGI-nya. Ya, karena memang itu kepanjangan tangan kami dan kami merasa bahwa ini amat sangat terbatas. Kalau saya bocorkan kepada Bapak Ibu, jujur saja di direktorat kami itu yang agak paham pendidikan masyarakat hanya 2 orang sekarang, saya atau Pak Nasruddin yang koordinatornya dan juga saya, hanya 2 yang tersisa. Dan sekarang ini semua urusan ketenagaan informal, ketenagaan Dikmas, disposisinya selalu ke saya. Acara tutor, Pak Ajang tolong. Kemarin tanggal 11 kalau tidak salah itu acara pengelola PKBM. Pak Ajang tolong ke Banten kalau nggak salah acara musyawarah mereka. Saya pikir-pikir, loh kok kenapa jadi semuanya saya gitu, urusan kedikmasan gitu. Dan saya bisa memaklumi, karena memang di antara personel yang ada di Direktorat PAUD dan Dikmas ini agak kurang memahami, ya kurang semangat untuk memahami daripada tanggung jawab pembinaan kepada PT Dikmas. Nah, saya sengaja ceritakan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak terlalu berharap banyak kepada direktorat kami, dan konsekuensinya adalah kita harus memperkuat organisasi ini. Itu intinya. Ya, dengan kondisi real seperti itu yang saya informasikan itu, kita harus memperkuat organisasi IPI ini agar tidak tenggelam juga gitu loh Pak. Ya, agar tidak tenggelam. Saya jujur iri dengan Himpaudi Pak. Ya, saya jujur iri dengan Himpaudi yang belum lama dibentuk, bahkan mungkin lahirnya lebih awal IPI ketimbang Himpaudi. Begitu ya. Kita sudah berusia 15 tahun Pak. Betul nggak Pak Suroso? Ya, 15 tahun kita. Tapi perkembangannya kok agak stagnan, jalan di tempat. Begitu, ini menurut saya tantangan pengurus IPI yang sekarang nih, baik pusat maupun provinsi begitu. Ya, tantangan sudah 15 tahun. Maka kemarin itu ketika Himpaudi melakukan gugatan ya tentang tunjangan profesi itu terkait dengan undang-undang guru dan dosen, mereka bayar pengacara Yusril Iza Mahendra Pak. Bisa berani bayar, itu nggak murah itu loh Pak. Itu nggak murah bayar Yusril Iza Mahendra, itu nggak murah. Walaupun pada akhirnya kasusnya kalah, gagal kan dulu, gagal. Tapi yang saya garis bawahi di situ, kok bisa ya Himpaudi menggalang dana sementara guru-guru PAUD itu nggak punya tunjangan apa-apa. Itu masalahnya Pak, nggak punya tunjangan apa-apa dan gajinya pun tidak ada. Ya relatif lah, terlalu kecil lah untuk mereka. Mereka bisa berbuat sesuatu. Begitu. Kenapa IPI yang sudah punya gaji, punya tunjangan, punya TPP, punya TKD, ya walaupun tidak seluruhnya, gitu kan ya, tidak bisa berbuat lebih baik daripada dengan Himpaudi. Ini yang menurut saya iri jujur, karena memang dulu membidangi IPI itu kan saya juga di dalamnya ada, gitu. Kami ada di direktorat waktu itu, yang sudah berganti-ganti direktorat, begitu ya, saya masih tetap bercokol di tempat yang sama, cuma ganti baju aja, begitu. Nah ini memang tantangan untuk kita Bapak Ibu untuk memperkuat organisasi ini. Dan kalau saya amati satu kelemahan, ya satu kelemahan dari kepengurusan IPI dari dulu, ya kita tidak ada keterbukaan. Mohon maaf Pak Khairul, saya ngomong begini ya. Saya mengkritisi karena saya menganggap teman-teman bukan orang lain ini. Ya ini keluarga sendiri, saya punya tanggung jawab Pak. Saya punya tanggung jawab membesarkan IPI. Begitu, tidak ada keterbukaan. Itu intinya. Sehingga anggota kurang percaya. Apa indikasinya? Ketika ribut-ribut masalah iuran, rame itu. Ya, masalah iuran rame. Ada yang tidak ikhlas kalau ditarik iuran. Saya yakin sampai hari ini mungkin masih belum clear ini iuran anggota. Bagaimana organisasi maju tanpa iuran, itu loh Pak.
tanpa adanya dukungan dari para anggotanya. Nah itu kan mau bergerak ke sana kemari kita mati kutu. Cuma wacana aja dari dulu pengen kumpul, main kumpul gitu kan ya. Ya saya nyaman tahu aja dari jauh. Saya pengen nonton gitu, pengen tahu saya bener gak terwujud pengen kumpulnya itu. Ternyata ya itu dia hasilnya. Sampai akhir masa kepengurusan pun saya perhatikan ya tidak ada itu, tidak terwujud itu. Betul nggak Pak? Ya sampai akhirnya dilakukan peremajaan organisasi ini nampaknya harus dilakukan munaslup. Kita lepas secara daring, memang ada alasan sih. Ya untungnya ada alasan masa COVID ini kita lakukan secara daring gitu loh Pak. Bersyukurnya. Ya jadi keputusan penentuan Pak Khairul itu kan dilakukan dengan daring ya. Rapat musyawarah munas ya. Melalui munaslup gitu ya. Ini yang saya tonton karena memang saat itu ada statement dari pengurus ya, memang saya merasa bukan siapa saya pejabat bukan apa bukan, cuman saya sedih juga ketika saya ditinggalkan gitu loh Pak. Udah tenang aja, masih banyak yang lain kok, banyak koordinator yang betul ada, tapi memikirkan serius kita terbukti, siapa Bapak bisa membuktikan itu kan ya. Ini bukan mohon maaf, bukan saya menyombongkan diri, bukan, cuma saya merasa tergelitik saja saat itu ketika saya dikecilkan oleh pengurus. Ya ditinggalin saya, oke silakan nggak apa-apa, tunjukin kata saya bangga kalau memang bisa memikirkan itu. Ya kita kumpul aja, belum berbuat macam-macam, kumpul aja itu masih 2 tahun kita wujudkan. Itu karena ya kumpul aja dengan swadaya belum mau kita wujudkan. Ini, nah oleh karena itu baru kali Bapak Ibu untuk menjaga kohesivitas daripada organisasi ini, tolonglah para pengurus ini ada keterbukaan dengan para anggotanya, sehingga kalau ada kepercayaan dari anggota, insya Allah kita lah organisasi akan besar. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu pengurus jangan memanfaatkan ketidakmengertian anggota. Ini yang saya harus bicara ini nih. Ya, jangan justru kita kan tugas kita memberdayakan, meningkatkan kompetensi, kemampuan baik dari sisi kompetensi kerjanya, fungsionalnya maupun pada karirnya kan begitu. Tapi jangan orang yang tidak mengerti, anggota tidak mengerti justru dimanfaatkan, bukan diberdayakan, tapi diberdaya. Ini yang saya tidak suka. Karena ada beberapa pengurus, ada yang getol bener pengen jadi pengurus, kita lah Pak, motivasinya cuma itu. Itu ada yang seperti ini yang bikin saya sedih ini. Kok begitu sih? Begitu loh Pak. Kok begitu sih? Begitu. Ngotot bener pengen jadi pengurus. Yang motivasinya pengen memperdaya teman-temannya. Itu yang saya nggak terima Pak. Saya jujur aja ada salah satu provinsi yang terpaksa saya turun gunung. Gitu loh Pak. Menghalau jangan sampai figur yang berambisius ingin memperdaya teman-temannya ini jangan sampai jadi pengurus. Jujur ini Pak, saya terlalu jauh saya intervensi, ya terlalu jauh saya intervensi. Karena sayang dengan IP saya sayang dengan IP, pengen IP ini besar, begitu loh Pak. Ya, jadi ini kohesivitas ini tolong dijaga oleh Bapak dan Ibu, keterbukaan, ya menghindari kecurigaan teman-teman yang menghambat swadaya itu bisa ditimbulkan gitu loh Pak. Ya kita belum punya gambaran, belum punya proyeksi ke depan bahwa direktorat ini, Ditjen GTK ini masih bisa memberikan kontribusi kepada organisasi profesi. Memang nanti untuk pembinaan organisasi profesi, anggaran itu ada pada sekretariat Ditjen GTK. Saya sudah usulkan kepada Bu Direktur nama organisasi profesi yang akan dibina oleh Ditjen GTK. Ya, jadi diantaranya IP ini sudah masuk ke dalam lingkup pembinaan dari Ditjen GTK. Ada tantangan ke depan ini tidak semakin kecil, semakin besar tantangan kita. Saya harapkan kalau kita selalu kumpul-kumpul juga kan terlalu berat juga ya, Jadi saran saya barangkali tolonglah dari berbagai potensi yang ada di IP ini, yang ada di Indonesia ini untuk membentuk tim think tank. Ya, misalnya memperbaiki tunjangan fungsional, silakan. Kita nggak melakukan benchmarking, pembanding dengan jabatan fungsional yang lain. Saya pikir ini barangkali Pak,
yang bisa saya sampaikan pada kegiatan Rakernas IPI. Bapak Ibu silakan manfaatkan momen ini, ya, silakan manfaatkan pertemuan ini, pertemuan yang berharga ini. Sementara ego pribadi tekan dulu lah, kita bicara untuk kepentingan anggota kita yang lebih banyak lagi. Anggota kita, para penilik di lapangan di kabupaten kota itu haus benar, ya, untuk bimbingan dari teman-teman senior, begitu ya, dalam rangka pengembangan karirnya begitu. Ya, Bapak Ibu, selamat melakukan Rakernas pada kesempatan ini. Itu semoga sekali lagi kita berharap Rakernas ini menghasilkan hal-hal yang lebih produktif lagi dalam rangka penguatan organisasi IPI. Demikian dari Rakernas IPI Pusat pada tahun 2021 ini. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Rakernas ini kami buka secara resmi. Demikian, kalau demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajang yang telah bersedia membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara dan atas nama penyelenggara kegiatan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf juga apabila terdapat kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kami sekali lagi juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ajang yang telah hadir pada siang hari ini. Mohon izin untuk... Anggota IPI adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi penilik. Titik. Nah, kemudian anggota luar biasa adalah yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota IPI. Oh ya. Anggota luar biasa adalah mantan penilik yang mengajukan diri untuk menjadi anggota IPI. Dan institusi pengurus sosial dan tambahan tadi ya. Nggak enak kata mantan. Yang enak itu mantan pacar loh. 2 anggota luar biasa, 3 anggota kehormatan. Begitu. Pengurus tingkat kabupaten kota disebut pengurus IPI daerah kabupaten kota. Pengurus IPI provinsi. Pengurus tingkat kabupaten kota disebut pengurus IPI kabupaten kota. IPI kabupaten kota. Bungkus. Pasal 18. Daerahnya dibuang, Mas. Di mana kalau gitu? Proses pencalonan dan pemilihan pengurus IPI provinsi. Nah, daerahnya kita buang ini. Pengurus IPI kabupaten kota ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. Ya. Ya. Yang merah, Pak. Saya sudah merah. Pusatnya sudah. Oke, Pak Yasman ya. Pak Yasman dan lupa pusat. Pakai kacamata. Oke, kita lanjut. Masa bakti kepengurusan badan pimpinan organisasi ditetapkan 5 tahun. Kelamaan apa ini? Kecepatan. Pas ya? Pas. Tes ini yang betul Pik ada ini siapa? Ada yang betul. Bapak pasal 13 Pak, coba Pak. Itu kita yang lain-lain kita cerita tentang IPI provinsi, IPI daerah. Tapi pasal 13 nampaknya kita cerita organisasi tingkat pusat aja Pak. Apa tidak sebaiknya ditambahin? Pasal 13 atasnya Pak. Pasal 13. Ya kayaknya sendirian ya. Oh, sudah diturunkan tadi Pak. Di pasal 17 Pak. 14 ya. 14 tetap, 15 tetap, 16 tetap Pak. Pak Kamto. Pak Kamto ngopi dulu. Ngopi dulu.
Tadi kebanyakan biji kamera. Oke. Kita lanjut ke forum organisasi terdiri dari A. Musyawarah Nasional atau Munas, B. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup, C. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas, D. Musyawarah Daerah Provinsi atau Musdaprov. Oh, daerah. Jadi Musprov. Ya. Asalkan bukan Muspro ya. D. Musyawarah Provinsi atau Musprov. E. Musyawarah Provinsi Luar Biasa atau Musprovlup. Ya kan kalau disingkat seperti itu. Ya. F. Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov. G. Musyawarah Kabupaten Kota atau Muskapkot. Musyawarah Kabupaten Kota Luar Biasa Muskapkotlup. Itu kalau singkatan. Jadi yang ada kata daerah dibuang semua. Begitu. Seperti inilah. Nasional. Jadi forum organisasi terdiri dari Musyawarah Nasional, Munas, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas seperti hari ini, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Daerah Provinsi. Daerahnya sudah dari awal tadi sudah kita buang. Berarti menjadi Musyawarah Provinsi, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, kemudian Rapat Kerja Provinsi, kemudian Musyawarah Kabupaten Kota, kemudian Musyawarah Kabupaten Kota yang Luar Biasa. Masalah singkatannya itu untuk menyingkat kata saja, tapi yang penting pengertiannya seperti itu. Badan Kehormatan dan Kode Etik Organisasi Pasal 23 Ayat 1. Badan pimpinan organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan dan Kode Etik atau DKKE organisasi yang terdiri dari mantan Ketua Umum IPI Pusat dan atau tokoh senior IPI. Tokoh senior ini rata-rata sudah uzur. Organisasi bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan penegakan dalam pelanggaran disiplin organisasi dan kode etik. Yang pertama bagaimana ayat 1? Bungkus. Oh ya. Silakan Pak Kantor. Gak ngopi ya Pak. Ini tadi menyangkut keanggotaan itu Bapak. Kalau bahasanya Badan Pimpinan Organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan dan Kode Etik organisasi yang terdiri dari anggota kehormatan dan anggota luar biasa. 1. Sumber keuangan diperoleh. A. Wah, ini bicara nih. Uang pangkal nggak ada. Karena kata pangkal ini Nggak enak. Bahaya. Jadi A tidak ada. Dan A, iuran wajib anggota. B, iuran pembuatan kartu anggota. Perlu nggak ini? Kayaknya kemarin nggak. Jadi iuran wajib anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah. Bukan ketua, bukan sekretaris nanti. Oke, kita lanjut dengan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga ikatan seperti Bang Sapsi 2015. Kemudian
di bab 2 untuk pasal 2 ini penjelasan dari keanggotaan tadi. Anggota biasa adalah pemilih aktif. Yang kedua, setiap pejabat fungsional pemilih wajib menjadi anggota. Penilai kan pejabat juga walaupun fungsional. Ya, pejabat. Ini baru diperbanyaknya dari situ. Iya. Oke. Siap. Bagaimana? Bagaimana? Satu aja. Jadi yang pasal 2 anggota biasa adalah pemilih aktif. Begitu aja. Yang kedua nggak usah dipakai. Tapi bangga lo jadi pemilih, jadi pejabat. Ya. Oke ya. Jadi untuk bab 2 keanggotaan pasal 2 jenis keanggotaan terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah pemilih aktif. Itu. Ya, ART tidak dipenuhi. 2. Jika permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan boleh mengajukan permohonan ulang. Pemberhentian atau pembebasan selaku pengurus organisasi. C. Pemberhentian pembebasan sementara sebagai anggota. Yang D tidak usah lagi lah. C dan D. Pembahasan ADART sangat seru oleh Rakornas IPI pertama tahun 2021. Iya betul. Jadi sebagai anggota IPI itu dibuang yang D. Yang D bukan? Sebagai anggota biasa, oh di sini yang tadi dihilangkan. Jadi sebagai anggota luar biasa, dilakukan oleh pengurus itu. Jadi anggota biasanya dibuang. Jadi sebagai biasanya dibuang. Jadi sebagai anggota luar biasa dilakukan oleh pengurus IPI provinsi yang ditembuskan kepada pengurus IPI pusat. Ya. Begitu, Pak Rake. B. Setuju. Ya. Oke, terima kasih. Jadi Pak Trimo untuk iuran ke IPI pusat itu 5.000 per orang. Khusus Kalbar 50 katanya. Ya. Karena ini Bang, saya harus sampaikan hari ini. Kalau tidak, nanti lewat lagi. Kalau itu sebagai itu, maka kemudian yang saya mau tanyakan yang sudah lewat 6 bulan bagaimana? Kalau yang depan udah pastilah ya. Nah, hari ini sampai hari ini kami kesulitan membuka rekening karena kemarin saya dengan Bu Sekjen ke bank itu masih ada kekurangan persyaratan. Sehingga kami belum punya rekening organisasi, Pak. Rekening yang lama saya tidak tahu itu tidak bisa dibahas, memang tidak ada kami sekarang, sehingga saya tadi dengan Ibu Bendara 2 bersepakat bagaimana iuran ini ke rekening pribadi dulu. Dalam hal ini ke rekening Ibu Bendara 2, Ibu Panca. Kalau itu berkenan, saya kira ini secepatnya juga segera direalisasikan hasil pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Sungguh luar biasa. Terima kasih kepada panjenengan semuanya atas supportnya kepada pengurus IPI, kepada organisasi IPI terhadap progres kerjanya hari ini yang sungguh luar biasa, dinamika yang sungguh luar biasa. Kita tetap dalam satu, yaitu Ikatan Penilai Indonesia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Doa kami terbaik untuk panjenengan semuanya,
untuk besok yang akan pulang ke rumahnya masing-masing, tentunya kami hanya bisa menitip doa mudah-mudahan Allah selalu melindungi panjenengan semuanya selamat sampai di rumah. Dan berikutnya tentunya mudah-mudahan perjalanan panjang mulai hari Selasa sampai hari esok tentunya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, amal soleh panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semua demi semata-mata demi kebaikan kita bersama, kebaikan organisasi kita. Berikutnya atas nama panitia. Ya, jadi ngantuk ini. Mana ibu? Ditunggu Pak, ditunggu panitia Pak Bapak. Apa? Di meja Pak, ditunggu sekarang. Siapa? Bapak. Oh, ini dia. Belum absen. Ditunggu Pak. Oh, masa? Melaksanakan kegiatan ini bersama panjenengan semuanya tentu ada dinamika yang kurang berkenan. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kami tidak ada apa-apanya tanpa dukungan panjenengan semuanya. Sekali lagi terima kasih dan akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan kita uji petik serta rapat kerja nasional ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami sampaikan pada Bu Yanti. Kami berbakti padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti bagimu negeri, jiwa Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, diakhiri dengan lagu Padamu Negeri, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Ikatan Penilik Indonesia tahun 2021 pada malam hari ini. Ke pasar membeli jamu, tiba-tiba ada yang berteriak, ingin hati terus bertemu. Namun, apalah daya waktu berkata tidak. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.